Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan sore hari ini di iNews Sore. Saya Wiki Adrian. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi ratusan orang terlibat kericuhan dan saling dorong dengan petugas keamanan di Pengadilan Negeri Serang. Mereka memprotes lantaran tidak diberi informasi jadwal sidang kasus mutilasi oleh pihak pengadilan. Kericuhan terjadi antara keluarga korban mutilasi yang didukung oleh ratusan orang dengan aparat kepolisian di depan kantor Pengadilan Negeri Serang. Aksi saling dorong ini terjadi karena pihak pengadilan dinilai tidak memberitahu pihak keluarga korban bahwa sidang akan digelar hari ini. Bahkan, keluarga korban memaksa masuk ke dalam ruang sidang, namun agenda sidang pembunuhan yang disertai mutilasi dengan terdakwa Mulyana sudah selesai digelar. Sehingga pihak keluarga korban tidak mengetahui jalannya proses persidangan. Pihak keluarga korban kecewa dengan ulah dari majelis hakim yang tidak memberitahu agenda sidang tersebut. Itu sidang keterangan saksi dan yang akan datang keterangan saksi selanjutnya. Enggak, jadi pihak keluarga tidak mengetahui proses sidang tadi ya? Jadi mereka datang itu tidak lama langsung selesai, jadi tidak mengikuti persidangan dari awal, itu yang mereka kecewakan makanya. Sementara itu pihak keluarga menuntut sidang selanjutnya untuk digelar secara terbuka. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Polisi terus melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang hingga kini masih misterius. Polisi pun kembali melakukan olah TKP di Menteng, Jakarta Pusat. Selain memeriksa sejumlah alat bukti termasuk rekaman CCTV, polisi juga melacak aktivitas digital termasuk di media sosial dan laptop korban. Hasil investigasi kasus ini akan diumumkan pekan depan. Kepolisian kembali menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kasus tewasnya diplomat muda dengan wajah terlilit lakban di Indekos Menteng, Jakarta Pusat. Garis polisi pun dibentangkan di pintu gerbang Indekos menandai tengah olah TKP. Sementara petugas Dokpol Inafis hingga Puslap 4 Polri tampak sibuk menyelidiki bagian dalam dan luar Indekos. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto memastikan hasil penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan akan disampaikan dalam 1 pekan mendatang. Saat ini, penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan laptop milik korban. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya. Baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari laptop dan lain-lain ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Adapun korban berinisial ADP ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi wajah terlilit lakban pada Selasa 8 Juli lalu. Pihak kepolisian pun masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian sang diplomat muda tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu bagaimana situasi terkini dari lokasi tewasnya diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan? Sudah ada rekan Indra Setiabudi. Selamat sore, Indra. Hari ini sudah dilakukan olah TKP kembali di lokasi. Adakah yang baru yang didapat oleh kepolisian? Baik, selamat sore Wiki dan juga pemirsa. Terkait olah TKP maksud kami ini berlangsung tadi pagi saja dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang tadi, dan hingga sampai saat ini tidak ada olah TKP lanjutan. Dan memang situasi terkini tempat saya melaporkan di kawasan Indekos Menteng, Jakarta Pusat, di mana ditemukannya satu meninggal dunia, ya, diplomat muda berinisial ADP dan juga berumur dengan usia 39 tahun dinyatakan meninggal dunia dalam kos. Dan saat ini bisa saksikan bahwa kepolisian juga sudah melakukan olah TKP kurang lebih 4 jam lamanya. Ini
ini di dalam indekos dan juga area luar kos. Dan kalau kita bahas dalam olah TKP ini, setidaknya kepolisian ini berhasil membawa alat bukti, barang bukti seperti koper dan juga paper bag dari TKP untuk nanti diselidiki untuk lebih mengetahui penyebab kematian dari para korban ini di dalam indekos. Dan kalau kita bahas Wiki dan juga pemirsa, bahwa Anda bisa saksikan untuk area luar Wiki di area kanan saya ini ada tiga kamera CCTV menjorok ke arah jalan raya dan juga satu arah menuju pintu utama untuk memasuki area indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Anda bisa saksikan, Wiki dan juga pemirsa, bahwa untuk lokasi ini, Anda bisa saksikan ini memiliki sistem smart door lock, yang mana tidak sembarang orang yang bisa memasuki area ini, dikarenakan hanya penghuni indekos saja yang bisa memasuki dan tidak bisa orang lain untuk mengakses pintu ini. Dan kalau kita bahas Wiki dan juga pemirsa, kami akan tunjukkan Anda lagi bahwa untuk area pintu masuk saja ini sudah ada terpasang satu CCTV menjorok ke arah ke dalam, dan juga kalau kami lihat di dalam ini ada 2 CCTV yang standby menuju arah pintu keluar begitu, sehingga untuk terkait keamanan Wiki dan juga pemirsa ini sangat ketat sekali ya, dan tidak memungkinkan orang lain ini bisa masuk dengan seenaknya begitu di area wilayah di indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini. Dan kalau kita bahas juga Wiki, tadi juga kami memantau kurang lebih 15 menit yang lalu, Komnas HAM juga tadi diwakili oleh dari pihak kepolisian juga memasuki area indekos, ditemukannya area satu orang meninggal dunia, yang mana ADP ini ditemukan di dalam indekos. Anda bisa saksikan ini pintu kamar korban masih dalam kondisi terlilit lakban begitu, dan juga pintunya juga masih dalam kondisi masih terlilit polisi lain ataupun tidak bisa diakses oleh sembarangan karena proses penyidikan masih terus berlangsung Wiki. Dan kami tunjukkan juga Wiki dan juga pemirsa bahwa tadi juga melihat bahwa Komnas HAM ini masih ikut turut serta dalam pengungkapan kasus daripada tewasnya diplomat muda berumur 39 tahun ini, dan di pihaknya juga masih menunggu dan dapat mendapatkan informasi bahwa pihaknya ini akan masih menunggu kurang lebih sepekan dan maksimal 11 hari nantinya kepolisian baru mengabarkan hasil daripada proses penyidikan ataupun olah TKP dilakukan pada hari ini kurang lebih pada pukul 8 pagi hingga 12 tadi. Dan kami informasikan juga bahwa Wiki, ini pintu gerbang utama, Anda bisa saksikan ini saat ini sudah bisa dibuka, yang mana sebelumnya ini masih tertutup Wiki. Namun setelah olah TKP berlangsung, ini pintu sudah terbuka, hanya saja sekarang polis lain ini hanya terpasang di pintu kamar korban saja. Dan kami juga masih menunggu, yang materi olah TKP juga kami juga belum bisa mendapatkan keterangan resmi terkait proses olah TKP yang dilakukan pada pagi hari tadi. Demikian Wiki, kembali ke Anda. Baik Indra, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, kami akan menuju ke informasi berikutnya. Bersama rekaman kamera pengawas indekos diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan tersebar di media sosial. Dalam detik-detik terakhir, terekam Arya tengah membuang sampah sekitar pukul 23 malam hari. Pukul 23:24, sosok Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, terpantau keluar dari kamarnya dan membuang sampah. Video ini terjadi pada Senin malam 7 Juli 2025 lalu. Kemudian, pukul 23:26, Arya kembali ke kamarnya. Tidak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan dari Arya ketika berjalan kembali ke kamar. Namun, pada keesokan paginya Arya ditemukan telah meregang nyawa dengan kondisi mengenaskan di indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pria asal Yogyakarta tersebut ditemukan dalam kondisi tubuh terlentang dengan kedua kaki terlipat dan kepala terlilit lakban. Selain melakukan olah TKP dan pemasangan garis kuning, polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 kamera CCTV yang ada di lokasi. Membaca dari bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain ya. Mungkin seminggu lagi selesai, nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai.
Saat ini, penyelidik masih memeriksa terhadap sejumlah alat bukti, seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital, seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Namun, hingga kini misteri tewasnya korban belum juga terungkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, untuk membahas misteri tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri sudah bersama kami kriminolog Ibu Hanifah Haslan. Selamat sore, Bu Hanifah. Terima kasih sudah bergabung sama kami di iNews sore. Ya, baik Bu Hanifah, ini kematian diplomat muda ADP ini masih kemudian menjadi misteri. Bagaimana menurut Anda terkait dengan perkembangannya sejauh ini? Baik, kalau kita melihat ya kematian diplomat muda ini yang sangat mendadak dan misterius itu patut dicermati secara multidisipliner. Itu ketika seseorang dalam posisi strategis, relatif muda dan berprofesi sensitif ditemukan meninggal tanpa sebab jelas, maka kematiannya tersebut perlu dianalisis sebagai kematian yang berpotensi tidak wajar atau suspicious death, gitu ya. Karena kita melihat bagaimana dia ditemukan, bagaimana bentuknya, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang membuat kita mengarah pada eksternal gitu. Nah, kalau kita melihat juga adalah siapa sih yang punya akses ke ruang privatnya gitu. Karena kita sama-sama ketahui bahwa kos-kosan ini bentuknya adalah tempat yang secara fisik tempat yang sangat-sangat privat, tidak bisa dimasukin oleh orang lain karena harus mempunyai akses tertentu. Berarti kita perlu mencurigai orang dalam mungkin atau orang-orang yang profesional dalam melakukan kejahatan ini. Karena kalau kita lihat bentuknya, tidak mungkin seseorang bisa melakukan bunuh diri dengan cara demikian. Gitu ya, dengan cara dia melilitkan lakban aja ke wajahnya. Yang perlu kita ketahui adalah dari mana awal dari dia melilitkan. Apakah dari kening, apakah dari bawah? Kalau dari mulut mungkin ada kemungkinan dia dibekap biar tidak mengeluarkan teriakan sehingga kedengaran oleh orang lain. Atau yang berakhir dengan di hidung. Kalau di hidung masih ada kemungkinan dia melakukan bunuh diri. Tapi walaupun demikian, ketika korban melakukan pembunuhan dengan melilitkan sendiri, itu ada kondisi-kondisi yang membuat seseorang secara natural mencari oksigen yang membuat gerakannya itu tidak simetris. Itu sementara di temuan korban kondisinya sangat simetris dan sangat rapi. Ini yang membuat ini menjadi sesuatu yang janggal. Baik, artinya dari temuan-temuan sejauh ini patut dicurigai bahwa ini melibatkan pihak lain dalam kematian ADP sendiri begitu ya. Yang menarik adalah polisi menyebut tidak ada jejak orang lain di TKP. Tadi juga disampaikan oleh rekan kami yang bertugas di lapangan begitu menyampaikan terdapat 3 CCTV di area luar dan di area dalam ada 2 CCTV. Tapi kemudian CCTV yang beredar memang menunjukkan bahwa aktivitas terakhir ADP keluar dari kamar dia membuang sampah, kemudian masuk lagi dan tidak ada gambar berikutnya begitu yang masyarakat bisa lihat. Bagaimana Anda melihat ini sebetulnya, Bu Hanifah? Yang kami ketahui dari kriminologi itu bahwa kejahatan itu dipelajari. Dipelajarinya itu dari aktivitas rutin calon korban sampai bagaimana cara menghindari hukuman itu sendiri gitu. Nah, kalau yang kita perhatikan adalah CCTV yang mengarah ke kamarnya, bagaimana dengan CCTV yang di tempat lain atau blind spot? Ini yang perlu kita perhatikan. Karena bagaimanapun juga dengan rapihnya pembunuhan ini atau rapihnya kasus ini berarti melibatkan orang-orang yang sudah mempelajari lebih lanjut. Ini bukan pembunuhan yang dilakukan secara impulsif, tapi sudah dipelajari mungkin sebulan atau beberapa waktu lamanya gitu ya. Sehingga kita tidak bisa memeriksa hal-hal yang sewajarnya atau hal-hal yang sudah dipikirkan pula oleh calon pembunuh itu atau pihak ketiga itu. Baik, ada istilah tidak ada kejahatan yang sempurna. Artinya sebetulnya kalau kita kemudian lihat ada hal yang cukup janggal. Poin-poin janggal tersebut yang menurut Anda paling janggal dan harus kemudian didalami oleh kepolisian apa saja, Bu Hanifah? Kalau kejanggalannya itu sebetulnya ya kalau dia mengalami kondisi-kondisi yang membuat dia melakukan bunuh diri, sebetulnya ada permasalahan apa gitu. Yang kejanggalan pertama adalah dengan korban dililitkan
lakban itu sebetulnya menurut saya itu sudah sangat-sangat janggal karena ini bukan kematian dari proses bunuh diri yang wajar karena biasanya menggunakan alat-alat yang mudah sekali gitu. Karena secara reptilian brain ketika dia kehilangan nafas pasti dia akan mencari nafas itu sendiri gitu ya secara natural. Nah, kemudian yang tidak kita ketemukan adalah dia tidak ada pemeriksaan medis terkait sakit fisik maupun sakit psikologis. Sehingga permasalahan pribadi tidak ada. Ketika dia tidak punya permasalahan pribadi, lalu apa sebetulnya yang membuat dia melakukan upaya bunuh diri? Gitu. Lalu bagaimana dengan upaya-upaya dari Kapolda tadi itu yang harus kita tunggu selama 1 minggu lamanya untuk melihat dibukanya alat-alat bukti yang lain seperti ponsel dan hal yang lain gitu ya. Kemudian ruangan terkunci dari dalam tapi tidak ada tanda-tanda pembunuhan atau tanda-tanda yang lain, itu bisa jadi sudah dipersiapkan sebagai staging. Staging itu adalah manipulasi, staging bunuh diri pasca pembunuhan. Bisa jadi ini sudah dilakukan pembunuhan, tapi si pihak ketiga itu membuat skenario agar nampak seperti bunuh diri. Terbukti dengan rapinya tempat. Makanya oleh sebab itu yang perlu kita perhatikan adalah apakah ada rambut di situ atau tetesan keringat atau yang lain yang menunjukkan ada DNA lain dalam ruangan tersebut. Lalu ketika kita atau polisi sudah menyampaikan ada sidik jari di lakban itu, kita juga perlu tahu sidik jarinya di mana, di dalamkah atau di luarkah atau di semua lapisan lakban itu. Karena kalau korban melilitkan sendiri, artinya sidik jari itu ada di semua bagian. Baik. Seperti itu, Mas. Baik, menurut informasi yang juga beredar, tidak ada barang yang hilang, tidak ada kerusakan pada bagian pintu, begitu. Artinya memang ada indikasi orang dalam atau mungkin orang yang dikenal oleh korban sendiri yang quote unquote ataupun mungkin bisa mengarah ke pembunuhan yang dilakukan kepada ADP, menurut Anda, Bu Hanifah? Ya. Benar sekali. Kalaupun bukan orang yang dia kenal, mungkin orang-orang yang secara profesional sudah mendalami kasus ini, mendalami atau memperhatikan rutinitas dari korban. Sehingga dia akan dengan mudah melakukan pembunuhan ini. Tapi yang jelas ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak profesional. Baik. Bu Hanifah, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Tentunya kita akan terus tunggu perkembangan dari kasus ini karena banyak masyarakat yang ingin mengetahui begitu ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Mas Wiki. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Pengadilan Negeri Surakarta menghentikan sidang pembuktian ijazah Jokowi. Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan perdata ijazah Jokowi adalah wewenang PT UN. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Putusan tersebut tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99. Majelis Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya kompensasi perkara sebesar Rp506.000. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya. Sehingga dengan ada putusan setelah itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Di sisi lain, putusan Majelis Hakim sesuai dengan eksepsi yang dilayangkan oleh para tergugat. Dalam eksepsinya, tergugat berargumen bahwa ijazah Jokowi yang menjadi objek sengketa berkaitan dengan lembaga negara seperti KPU, SMAN 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Sehingga seharusnya perkara ini digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas selengkapnya sudah bergabung bersama kami penggugat keaslian ijazah Jokowi Muhammad Taufik dan kuasa hukum Jokowi YP Irfan. Selamat pagi, selamat sore maksud kami Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews sore. Saya ke Bang Taufik terlebih dahulu. Bang Taufik, gugatan Anda gugur, sudah kemudian diputuskan di PN Surakarta begitu. Tanggapannya sejauh ini seperti apa?
bunyi dari petikan putusan ya. Jadi petikan putusan perkara nomor 099 PDTG 2025 PN SKT itu kan ada 3. 1, mengabulkan eksepsi, baik eksepsi tergugat 1, 2, 3, dan 4. Kemudian otomatis bunyi yang kedua adalah menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang, dan yang ketiga tadi disebutkan di pengantar membebankan biaya. Nah, kami punya 3 skenario. Skenario yang pertama tentu kami ajukan banding ya, sesuai Perma nomor 7 tahun 2022 ya, kami tentu akan ajukan yang namanya banding ya. Kemudian yang kedua, kami masih punya skenario, kemungkinan besar kami juga akan mengajukan gugatan serupa tetapi dengan subjek yang berbeda. Dalam hal ini kami hanya akan menggugat Pak Joko Widodo, kami menggugat KPUD Surakarta dan Universitas Gadjah Mada. Jadi kami melepaskan dari SMA 6. Ya, kenapa nanti ada pertimbangan tersendiri di dialog berikutnya. Poin-poin gugatannya apa, Pak Taufik? Kenapa? Poin-poin gugatannya yang nanti akan disampaikan apa saja? Ya, kami sudah menemukan fakta. Tanggal 28 sampai dengan 28 Mei sampai dengan 1 Juni, kami kebetulan, saya pribadi maksudnya begitu, saya mengunjungi 2 negara dan saya ketemu teman seangkatan yang ijazahnya sangat berbeda dan itu ijazahnya asli ya. Oleh karenanya keyakinan kami tidak perlu lagi melibatkan SMA 6. Jadi pertimbangan kami yang kedua mengajukan gugatan baru tapi dengan subjek yang berbeda dan objek yang berbeda, karena kami menemukan fakta baru. Bahkan sesungguhnya kalau perkara ini tidak digugurkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, kami akan hadirkan orang itu sebagai saksi dan membawa ijazahnya yang sangat berbeda begitu ya. Kemudian yang ketiga, saya akan mengajukan citizen lawsuit ya, artinya gugatan ini gugatan warga negara yang mengajukan kepada pengadilan ya atas nama kepentingan keseluruhan warga negara, dan di sini kami tidak menuntut tentang ganti rugi, tetapi kemungkinan karena terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran penyelenggara negara. Jadi gugatan kami ada kemungkinan ada 3. 1, otomatis mengajukan banding dengan batas waktu 14 hari. Yang kedua, mengajukan gugatan tetapi dengan subjek dan objek yang berbeda. Dan yang ketiga, tidak tertutup kemungkinan kami mengajukan gugatan citizen lawsuit, dan penggugatnya itu orang-orang penting di Jakarta, salah satu dosen juga. Salah satunya adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kelas internasional, yakni rekan saya Wirawan Adnan. Begitu. Baik. Tahan dulu, saya ke Pak Irfan terlebih dahulu. Pak Irfan, jika kemudian diajukan ke PT UN, apakah Anda siap menghadapi, dan juga kalau dilihat dari poin-poin yang akan diajukan di gugatan berikutnya, bagaimana Anda melihat poin-poin tersebut? Terkait dengan rencana yang akan diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik mengenai gugatan berikutnya, tentu saja secara detail, karena saya belum mengetahui, maka kami hanya akan bisa memberikan suatu pendapat hukum setelah kami menganalisis terlebih dahulu substansi daripada pokok-pokok gugatan setelah diformulasikan di dalam surat gugatan. Sepanjang apa yang sementara ini masih merupakan ide yang dikemukakan oleh Pak Taufik tetapi belum diformulasikan di dalam surat gugatan, ya tentu saja kami belum bisa memberikan suatu pendapat hukum. Baik, artinya selama belum kemudian ada surat yang kemudian dilayangkan dan sebagainya dari pihak tergugat sendiri belum dapat memberikan tanggapan begitu ya? Belum bisa, baik. Belum bisa ya. Terkait dengan keputusan Majelis Hakim PN Surakarta, bagaimana Anda menanggapi keputusan ini? Ya, tentu saja atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang telah mengabulkan eksepsi para tergugat, dengan sendirinya kami sebagai pihak tergugat 1, demikian pula tergugat 2, 3, dan 4,
menilai bahwa putusan tersebut telah benar dan tepat. Oleh karenanya kami menerima atas putusan tersebut. Baik, saya ke Pak Taufik lagi. Berdasarkan apa yang kemudian juga disampaikan oleh Majelis Hakim PN Surakarta bahwa ini kemudian bukan ada di ranah PN Surakarta begitu ya. Ini kemudian ranahnya di PT UN. Artinya pada saat banding Anda tetap kemudian memiliki keyakinan bahwa ini masih ada di ranah PN Surakarta atau seperti apa, Pak Taufik? Ini pertanyaan menarik dan saya akan menjawabnya secara akademis bahwa pengadilan kita ini kan berjenjang ya, ada Pengadilan Negeri Surakarta, pengadilan pertama, kemudian ada pengadilan banding di Semarang, dan ada pengadilan kasasi di Jakarta. Dan di dalam banyak kesempatan kami sering dikabulkan di tingkat akhir. Salah satu yang mendasari keyakinan kami pernah bersengketa dengan Telkomsel, menang di sengketa BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kemudian mereka banding ke pengadilan Surakarta, kami dikalahkan, dan di kasasi kami dimenangkan. Kami punya keyakinan itu. Kemudian keyakinan yang terbaru, perkara kami nomor 05 hak uji materi yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta atas kebijakan penjualan pasir laut ke Singapura, itu juga dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Jadi kami memiliki optimisme. Terus kemudian menjawab pertanyaan bahwa tadi dikatakan ini kemenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, ini satu kesempatan yang sangat baik buat saya. Saya mengatakan di dalam 36 lembar gugatan saya, tidak satu pun posita, apalagi petitum, atau tuntutan saya, atau permohonan saya itu membatalkan, tidak ada kata-kata membatalkan. Jadi kalau ini dinilai sebagai keputusan atau kemenangan ini berada pada pengadilan Tata Usaha Negara, menurut saya itu tidak tepat. Lalu ada kejanggalan lain, jangan lupa. Ada perkara nomor 098, perkara main-main yang diajukan oleh kelompoknya Boyamin dan kawan-kawan. Boyamin ini teman berenang Pak Jokowi, tentang SMK tidak ditolak. Begitu, itu yang membedakan kami, dan itulah optimisme kami yang kami sebut Pengadilan Negeri Surakarta telah melakukan praktek disparitas di dalam penanganan gugatan PMH antara PMH kami dan PMH-nya Boyamin dan kawan-kawan. Begitu tanggapan kami. Baik. Pak Taufik dan juga Pak Irfan, mohon ditahan sebentar. Pemirsa, dalam podcast To The Point aja di Sindo News, Ketua Umum Pernusa Norman Hadinegoro mengatakan bahwa Jokowi memiliki tim khusus yang mengatur kasus ijazah palsu Jokowi tetap trending. Berikut liputannya. Saya tanya langsung, ya kan, bahwa di Pak Jokowi itu ada tim khusus mereka itu. Oke. Oh, tim khusus untuk? Masalah negara kecil lah. Jadi bagaimana ininya? Pergerakannya. Saya tanya tentang itu. Jawabannya juga di luar dugaan saya. Gimana Pak? Di luar jangkauan, iya. Biarkan aja. Itu menaikkan rating saya. Tuh, berarti. Tidak ada konsultannya yang membahas khusus. Sudah lah, ini sudah. Berarti di maintenance ya. Wow. Makanya ini ya benar kalau sampai 2029 nggak hilang dong nih. Apanya? Ya isu ini, karena kan ada tim yang mengelola itu kan. Ada begini, ini negara ya. Kadang-kadang kalau nggak ada isu, dibikin isu lah. Ya, sebuah pernyataan yang menarik. Ini kemudian menjadi sebuah isu yang justru quote-unquote dipelihara agar Jokowi tetap trending begitu ya. Saya ingin menanyakan hal ini kepada Pak Irfan. Seperti apa pendapat Anda mengenai tanggapan yang disampaikan oleh Norman Hadinegoro ini? Terkait dengan pernyataan sebagaimana yang dikemukakan oleh sahabat kita bahwa berkenaan dengan adanya suatu sengketa tentang ijazah, ini seolah-olah terjadi adanya suatu pemeliharaan, ya. Kami sangat-sangat tidak sependapat, ya. Kami sangat tidak sependapat. Namun demikian, kami tidak ingin untuk mengulas secara detail karena itu memang bukan kompetensi saya. Jadi dalam hal ini sesuai dengan kuasa sebagaimana yang diberikan oleh Pak Jokowi, kami sebatas untuk mewakili ya kepentingan hukum Pak Jokowi terkait dengan adanya gugatan yang diajukan oleh sahabat saya, Dr. Muhammad Taufik, yang pada saat ini oleh Pengadilan Negeri Surakarta telah diputus melalui putusan sela.
Ya, artinya ini Anda melihat sebagai sebuah opini yang kemudian cukup wajar bergulir di masyarakat begitu ya, tapi Anda tidak memberikan pendapat Anda mengenai hal ini karena ini bukan ekspertis Anda begitu ya. Saya kami menganggap itu suatu hal yang wajar-wajar saja. Baik, menarik, tapi kemudian waktu kita terbatas. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di ID Sore. Sehat selalu, sampai jumpa. Ya, pemirsa, Dr. Tifa telah selesai memberikan keterangannya terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Ia mengaku dicecar 68 pertanyaan. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Meskipun statusnya sebagai saksi terlapor, Tifa menyatakan dirinya membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang melatar belakangi statusnya sebagai terlapor. Dr. Tifa pun mengaku kecewa pasalnya penyidik tidak memperlihatkan ijazah Jokowi saat pemeriksaan hari ini. Pertama tentu saja karena pertanyaan-pertanyaan itu semua berkaitan dengan ijazah yang menjadi polemik selama 10 tahun ini. Ya tentu saja yang saya tanyakan dulu, yang saya klarifikasi dulu apakah ijazahnya ada. Sebab kalau ijazahnya tidak ada ya kita percuma kan bertanya jawab gitu ya. Ya saya jawab sesuai dengan yang seharusnya saya jawab, saya keberatan kan. Sebab saya tidak akan berkeberatan, saya akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan itu kalau ijazah itu hadir. Tapi kalau ijazah itu tidak ada, lalu diskusi kita akan kemana nih gitu kan. Jadi seperti berimajinasi. Laporan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dengan dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan unsur pidana terhadap tudingan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS. Hal tersebut berdasarkan perkara yang dilakukan oleh penyelidik Polda Metro Jaya pada hari Kamis kemarin. Selain laporan yang dilayangkan oleh Jokowi, Polda Metro Jaya juga menangani laporan lain dan 3 diantaranya juga telah naik ke tahap penyidikan. Polisi telah mengantongi sejumlah bukti yang diberikan oleh Jokowi dan kuasa hukumnya. Dalam kasus ini, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak, diantaranya adalah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, Dian Sandi hingga ajudan Jokowi. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Masih terkait kasus ijazah Maki Takubo, Wali Kota Ito Prefektur Shizuoka, Jepang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota. Pengumuman pengunduran diri Takubo dilakukan sebagai respon atas skandal ijazah palsu yang menjeratnya. Takubo mengakui bahwa ia sebenarnya telah dikeluarkan dari Universitas Tokyo. Padahal awalnya ia mengklaim lulus dari kampus tersebut. Takubo mengatakan akan mengizinkan jaksa untuk menyelidiki apa yang ia klaim sebagai ijazah dan buku tahunan Universitas Toyo. Ia juga menambahkan akan meninggalkan jabatannya sebagai wali kota setelah menyerahkan barang-barang tersebut kepada jaksa dalam waktu 10 hingga 14 hari. 結論から申し上げますと、私は東洋大学の方を卒業はしておりませんでした。大学の記録においては除籍ということになっております。知見への上申が済みましたら極めて短期のうちに辞任をする、そのように考えております。自分の進退を決めさせていただいた後に改めまして市民の皆様のご判断を仰ぐために私は再度市長選挙の方に立候補したい、そのように考えております。 Aksi konvoi perguruan silat kembali mewarnai jalanan di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ratusan perguruan silat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tuban menggelar konvoi menggunakan kendaraan bermotor tanpa kelengkapan standar. Sebagian besar menggunakan knalpot brong yang memicu kebisingan di jalan raya.
Tak hanya itu, mereka juga terlihat menyalakan flare saat konvoi berkerumun di sepanjang titik keramaian, serta memblokade ruas jalan utama yang mengakibatkan ruas lalu lintas tersendat dan sejumlah pengendara umum terpaksa putar balik. Merespon hal tersebut, Polres Tuban bertindak cepat dengan melakukan pembubaran massa di sejumlah titik konvoi. Sebagian dari mereka berusaha melarikan diri ke area permukiman warga, namun berhasil dibekuk petugas. Dalam operasi ini, sebanyak 326 orang berhasil diamankan. Telah dilakukan penindakan dan mengamankan sebanyak 326 orang. Ulangi, 326 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 293 orang dan peserta perempuan sebanyak 33 orang. Dan rata-rata mereka masih berumur remaja dan sebagian besar juga masih anak-anak sekolah. Para pesilat yang telah didata di Polres Tuban diperbolehkan pulang, namun dengan syarat harus dijemput langsung oleh orang tua masing-masing. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kobaran api melahap bangunan rumah di Jalan Rawa Kuning, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Api merambat ke bangunan di sekitarnya hingga menghanguskan 2 rumah dan 6 warung. Akibatnya penghuni kontrakan yang sudah mulai berjualan makanan tak bisa menyelamatkan dagangannya. Petugas dibantu warga berupaya memadamkan api. 13 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat proses pemadaman. Diduga api berasal dari kompor gas yang meledak saat digunakan untuk memasak. Terjadi kebakaran disebabkan oleh salah satunya karena kompor. Ya, ini kebetulan pemiliknya memasak, kemudian ditinggal sama dugaannya seperti itu untuk awal. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim SAR gabungan menemukan lagi 2 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada Jumat siang. Hingga kini tersisa 18 korban masih dalam pencarian. Maju kanan. Maju kanan. Gak usah maju kanan. Pada hari ke-10 pencarian, tim SAR kembali menemukan 2 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Jenazah pertama ditemukan mengambang di perairan Muncar dan 1 jenazah lagi ditemukan di pantai Blimbing Sari. Kedua jenazah yang sudah dievakuasi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Sementara di hari ke-10 ini, KRI Spika 934 dan tim ahli Pushidrosal kembali melakukan 3 fase pencarian bawah air menggunakan alat magnetometer, multibam echo sounder, dan side scan sonar. Sedangkan KRI Pulau Vanildo 732 dan Kal Sembulungan bersama tim penyelam juga akan melaksanakan pencarian di bawah air dengan menggunakan robot bawah air atau ROV. Sementara tim KNKT yang on board di KN Masalembo juga akan melakukan rekonfirmasi temuan objek dengan menurunkan ROV. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mendatangi perumahan Ciledug Indah yang terdampak parah akibat banjir beberapa hari lalu. Gibran datang dan menemui warga Ciledug Indah dengan didampingi oleh Wali Kota Tangerang Sahrudin. Gibran juga melihat langsung kondisi tanggul Kali Angke yang kondisinya mulai memprihatinkan. Sejumlah warga pun menggunakan kesempatan ini untuk mengutarakan masalah warga setempat terkait banjir yang selama ini mereka alami. Gibran berjanji akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai agar masalah banjir di Kota Tangerang segera teratasi, salah satunya dengan menormalisasi Kali Angke.
Dalam gelar perkara khusus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan kawan-kawan menyerahkan hasil analisis ijazah Jokowi ke Barreskrim Polri. Sementara kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menegaskan pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada TPUA dan kubu Roy Suryo. Pakar telematika Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis telah menyerahkan hasil analisis teknis mereka terhadap keaslian ijazah Joko Widodo ke Barreskrim Polri. Roy Suryo berharap analisis tersebut dapat mengubah hasil penyelidikan yang telah dilakukan Barreskrim Polri. Moga-moga apa yang saya persembahkan untuk TPUA, apa yang kami persembahkan untuk ini bisa diterima dan bisa mengubah apa yang kemarin terjadi. Sementara kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada tim pembela ulama dan aktivis dan kubu Roy Suryo. Selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu. Tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka, mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Yakub berharap hasil penyelidikan sebelumnya terkait kasus ijazah tidak dipertanyakan lagi. Dari Jakarta, Jen Cahyani Iriansah, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Kobaran api melahap bangunan rumah di Jalan Rawakuning, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Api merambat ke bangunan di sekitarnya hingga menghanguskan 2 rumah dan 6 warung. Dugaan sementara kebakaran akibat kompor yang ditinggal penghuninya di salah satu kontrakan. Kericuhan terjadi antara keluarga korban mutilasi yang didukung oleh ratusan orang dengan aparat kepolisian di depan kantor Pengadilan Negeri Serang. Mereka protes lantaran tidak diberi informasi jadwal sidang kasus mutilasi oleh pihak pengadilan. Polres Tuban membubarkan ratusan perguruan silat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tuban yang menggelar konvoi di sejumlah titik menggunakan kendaraan bermotor tanpa kelengkapan standar. Sebagian besar menggunakan knalpot brong yang memicu kebisingan di jalan raya. Tak hanya itu, mereka juga menyalakan flare saat konvoi serta memblokade ruas jalan utama yang mengakibatkan arus lalu lintas tersendat dan sejumlah pengendara umum terpaksa putar balik. Pemirsa, Kejaksaan Agung memburu Raja Minyak Riza Khalid atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Riza telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga saat ini berada di Singapura. Kejaksaan Agung menetapkan saudagar minyak Muhammad Riza Khalid jadi tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk Pertamina. Riza Khalid disinyalir berada di Singapura dan saat ini tengah diburu oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tengah berkoordinasi dengan otoritas Singapura terkait keberadaan Riza Khalid tersebut. Tetapi khusus MRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut tidak hadir berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya. Untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah karena informasinya ada di sana. Jadi langkah-langkah itu sudah kami tempuh untuk bagaimana kita bisa menemukan dan mendatangkan yang bersangkutan. Raja Minyak Riza Khalid diburu lantaran telah 3 kali mangkir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung. Riza Khalid dan putranya Keri Ardianto Riza bersama dengan 16 tersangka lain diduga telah merugikan negara sebesar 285 triliun rupiah. Saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan total 18 orang tersangka dalam korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Riza Khalid dan anaknya menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah menjadi 18 tersangka. Berikut peran Riza Khalid dan anaknya di kasus korupsi minyak mentah. Saudagar minyak Muhammad Riza Khalid dan anaknya M. Keri Andrianto Riza ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Bapak dan anak ini berbeda peran dalam kasus korupsi minyak mentah. M. Keri lebih dulu ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Senin 24 Februari 2025 lalu. Keri menjabat beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa. Keri diduga melakukan pemufakatan jahat dalam pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Proses impor ini dilakukan untuk mengambil untung secara sepihak. Pada Juli ini, Kejagung menetapkan Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka. Riza merupakan beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan PT Orbit Terminal Muhammad Riza Khalid. Riza Khalid menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina. Perbuatan Riza Khalid melawan hukum sebab kerjasama ini dilakukan dengan mengintervensi kebijakan tata kelola minyak di perusahaan BUMN tersebut. Total kerugian kasus korupsi ini mencapai 285 triliun rupiah. Kerugian ini bertambah dari angka yang sebelumnya diumumkan Kejagung 193,7 triliun rupiah. Riza Khalid dan anaknya menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah menjadi 18 tersangka. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi tahun anggaran 2021-2022. Khofifah diperiksa sekitar 8 jam di gedung Ditreskrim Suspolda Jawa Timur. Khofifah diperiksa sebagai saksi atas 4 tersangka yakni Kusnadi, Anwar Sadat, Ahmad Iskandar, dan Bagus Wahyudiono dari mantan staf Sekwan DPRD Jatim dalam kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau POKMAS tahun anggaran 2021-2022. Dalam pemeriksaan, Khofifah mengaku telah memberikan penjelasan lengkap sebagai tambahan informasi pada KPK atas beberapa tersangka kasus korupsi dana hibah tersebut. Menurutnya banyak pertanyaan dari penyidik KPK terkait dengan proses penyaluran dana hibah. Insya Allah saya telah memberikan penjelasan secara lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Saya rasa itu kawan-kawan. Bu, berapa pertanyaan tadi? Berapa pertanyaan, Bu? Enggak banyak. Cuma kalau struktur di OPD ya satu pertanyaan jawabnya banyak. Materi pertanyaan sebetulnya tentang proses penyaluran dana hibah. Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov sudah sesuai dengan prosedur. KPK terus melakukan pendalaman terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dan hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Penyidik KPK pun telah menggeledah 3 rumah pribadi di Jawa Timur. KPK terus melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Sebelumnya penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen diduga terkait perkara dana hibah APBD Jawa Timur. Namun tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dari mana. Setidaknya sudah ada 7 lokasi yang digeledah sejak 14 April 2025. Di antaranya rumah kediaman mantan Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti di Surabaya.
Penggeledahan berlangsung selama 2 jam sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Namun setelah penggeledahan, pihak KPK tidak menemukan bukti keterkaitan Lanyala dengan pengembangan hasil penelitian korupsi dana hibah yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi tersebut. KPK juga telah menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur dan membawa 3 koper, di mana salah satu isinya adalah flash disk dan ditemukan di ruang sekda. Teranyar, penyidik memeriksa Gubernur Jatim Khofifah Indah Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Pemeriksaan dilakukan pada Kamis 10 Juli 2025 pukul 10 pagi di Mapolda Jawa Timur. Sementara itu, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah. Putusan MK ini menjadi langkah penting menuju pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan pelaksanaan pemilu tahun 2029 antara pemilu nasional untuk DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden terpisah dengan pemilu daerah mendapat respon dari sejumlah pihak. Partai Perindo mengapresiasi putusan MK ini sebagai langkah penting menuju pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas. Hal ini diungkap Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah dalam webinar pemisahan pemilu serentak bersama sejumlah narsum seperti Direktur Politician Akademi Bonggas Chandra dan pengajar Fakultas Hukum UI Titi Anggraini. Partai-partai termasuk kami dari Perindo betul-betul menyajikan satu kompetisi yang sehat, kompetisi yang adil dan setara. Jadi ketika masuk pada ruang kompetisi, itu tidak ada lagi partai incumbent atau partai non-incumbent, tidak ada lagi, itu semua sama. Mereka adalah peserta pemilu. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi bagian penting bagaimana kita membawa ruang-ruang, bagaimana kita membawa satu aktivitas proses pemilu ke depan yang memang lebih baik, lebih berkualitas, lebih berintegritas, sehingga seluruh subjek pemilu, pemilih, penyelenggara, baik kami di peserta pemilu atau partai politik, betul-betul bisa mengikuti track-track yang memang sesuai dengan apa yang memang kita lakukan. Selain mencerminkan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, putusan MK ini juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem demokrasi yang lebih sehat. Dari Jakarta, Ismalia Dimas Winardi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga, pemirsa. FIFA baru saja merilis peringkat terbarunya usai jeda internasional pada bulan Juni. Peringkat timnas Indonesia meroket 5 tingkat ke posisi 118 dunia dari sebelumnya peringkat 123. Posisi Indonesia di daftar peringkat FIFA kian menanjak berkat satu kemenangan dan sekali kalah dalam 2 laga yang digelar Juni lalu. Pasukan Patrick Kluivert meraih kemenangan 1-0 atas China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 5 Juni lalu. Namun 5 hari berselang, tepatnya pada 10 Juni, tantangan berat datang saat skuad Garuda berhadapan dengan Jepang di Osaka. Saat itu Jay Itzes dan kawan-kawan dibantai Samurai Biru 0-6. Dari 2 laga ini, timnas Indonesia mendapatkan tambahan 11,63 poin. Penambahan itu membawa timnas Indonesia naik 5 peringkat dari peringkat 123 ke peringkat 118 dunia. Dengan torehan ini, Indonesia kian mendekati ambisi besar masuk ke jajaran 100 besar dunia. Sebuah langkah maju yang patut diapresiasi mengingat konsistensi performa skuad Garuda dalam beberapa laga internasional terakhir. Agenda selanjutnya, timnas Indonesia akan beraksi pada September mendatang.
Indonesia dijadwalkan menjalani laga uji coba kontra Lebanon dan Kuwait di Surabaya, Jawa Timur sebagai ajang pemanasan sebelum tempur pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang. Persiapan terus dimatangkan Indonesia menjelang ASEAN U23 Championship 2025. Menariknya timnas U23 datang ke turnamen ini tanpa pertandingan uji coba. Tim U23 Indonesia terus mematangkan persiapan mereka dalam pemusatan latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta menjelang ASEAN U23 Championship 2025. Menariknya, sejak pemusatan latihan digelar pada 20 Juni lalu, Jens Raven dan kawan-kawan tidak melaksanakan satu pun laga uji coba. Pelatih Garuda Muda Gerald Vandenberg menegaskan, laga uji coba itu memang tidak pernah ada. Malahan juru taktik asal Belanda itu memandang tidak adanya laga uji coba merupakan hal yang bagus sebab para pemain bisa terhindar dari resiko cedera mendekati turnamen. I think it's good, to be honest, because I think that we don't need it, to be honest, because I think the players are in good shape. They can play 11 against 11 with our own squad, so we can take care of injuries. So not that we play against an opponent who want to show that they are good and they kick us and players are out. So I think it's quite good to do it like this. Target timnas U23 adalah meraih gelar juara mengingat Indonesia bertindak sebagai tuan rumah turnamen. Meski begitu, ASEAN U23 Championship bukanlah target utama yang dibidik oleh PSSI, melainkan lolos ke Piala Asia U23 2026 dan meraih medali emas di SEA Games 2025. Turnamen ini pun bisa dikatakan hanya menjadi batu loncatan untuk menyambut dua ajang selanjutnya. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Muhammad Hairudin, iNews melaporkan.